Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam Sinau bareng Mod TV. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya, dan dapat belajar dengan Mod TV, jendela informasi dan edukasi. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 semester 2 dalam rangka persiapan penilaian tengah semester 2. Anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang perpindahan kalor. Nah, materi perpindahan kalor ini merupakan materi tema 6. Adapun pembahasan materi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat, kita akan membahas tentang perpindahan panas. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang konduktor panas dan isolator panas. Selanjutnya, kita ke materi yang pertama, yaitu panas atau kalor. Nah, anak-anak, pasti kalian pernah berjalan di bawah terik sinar matahari kan? Apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah terik matahari? Pasti panas bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Tahukah kalian apa sumber panas itu? Sumber panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Adapun sumber panas yang ada di sekitar kita antara lain, yang pertama adalah matahari. Yang kedua, api unggun. Yang ketiga, kompor menyala. Yang keempat, panas bumi. Dan yang kelima, korek api menyala. Dan masih banyak sumber panas lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah, anak-anak, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian, manfaat yang kedua, panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dan pembuatan garam. Kemudian, manfaat yang ketiga, panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Kemudian, selanjutnya, panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bermacam-macam bahan makanan, misalnya gabah, padi, dan ikan. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Tinggi rendahnya suhu dapat diukur menggunakan termometer. Suhu dapat dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu dalam satuan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin.
Satuan yang umum digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengaruh panas terhadap benda. Anak-anak, panas atau kalor dapat mempengaruhi suatu benda. Ada dua istilah yang ada di dalam pengaruh panas terhadap benda, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan pemuaian. Pemuaian yaitu bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Istilah yang selanjutnya yaitu penyusutan. Penyusutan yaitu berkurangnya ukuran atau volume suatu benda karena melepas kalor. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang perpindahan panas. Perlu kalian ketahui bahwa panas berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Apakah perbedaannya? Konduksi atau hantaran yaitu perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Sedangkan konveksi atau aliran yaitu perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Dan radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa ada zat perantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut ini beberapa contoh peristiwa perpindahan panas. Mulai yang pertama yaitu peristiwa konduksi. Contoh peristiwa konduksi adalah yang pertama, ujung batang logam akan terasa panas jika ujungnya yang lain dipanaskan. Contoh yang kedua, knalpot akan panas ketika mesin motor dinyalakan. Yang ketiga, mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Adapun contoh peristiwa radiasi yaitu 1. Panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita. Contoh yang kedua, pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-kelamaan akan kering. Dan contoh yang ketiga, telur dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu. Nah, itulah contoh peristiwa radiasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh peristiwa konveksi. Adapun contoh peristiwa konveksi adalah 1. Memanaskan air di atas kompor menyala. 2. Terjadinya angin laut pada siang hari dan terjadinya angin darat pada malam hari. Contoh yang ketiga, asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Selanjutnya, kita ke materi konduktor dan isolator panas. Anak-anak, berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan panas, benda dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, benda konduktor panas dan benda isolator panas. Benda konduktor panas yaitu benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya, wajan, panci, solder, dan lain sebagainya. Kemudian, benda isolator panas. Benda isolator panas adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, kayu, karet, plastik, dan sebagainya. Nah, anak-anak, kita ke latihan soal ya. Perhatikan contoh soal di bawah ini. 1. Berikut yang merupakan sumber energi panas adalah A. 2 batang lilin, B.
2 batu kali, C. 2 batu yang ditumpuk, D. 2 batu saling digesekkan. Coba anak-anak pilih ya, yang benar yang mana? Coba kira-kira jawabannya, yang tepat yang mana? Ya, jawabannya adalah D. 2 batu saling digesekkan. Soal berikutnya ya. Untuk mengeringkan pakaian diperlukan energi A. Kimia, B. Listrik, C. Panas, D. Gerak. Coba kira-kira jawabannya yang tepat yang mana ya? Ya, jawabannya ialah C, yaitu energi panas. Berikutnya, proses perpindahan panas secara konveksi terjadi pada benda A. Padat dan cair, B. Padat dan gas, C. Cair dan gas, D. Padat, cair, dan gas. Jawabannya adalah C. Cair dan gas. Soal berikutnya, perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut A. Radiasi, B. Konveksi, C. Aliran, D. Hantaran. Jawabannya adalah A. Radiasi. Berikutnya, satuan untuk mengukur kalor adalah A. Newton, B. Joule, C. Kalorimeter, D. Kalori. Jawabannya adalah C. Kalorimeter. Soal selanjutnya, satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah A. Kelvin, B. Celcius, C. Fahrenheit, D. Joule. Jawabannya yaitu B. Celcius. Soal selanjutnya, proses terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh peristiwa A. Konduksi, B. Radiasi, C. Konveksi, D. Hantaran. Jawabannya adalah C. Konveksi. Lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak. Materi berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda memiliki sifat masing-masing. Sifat-sifat dari wujud benda diantaranya yaitu yang pertama adalah sifat benda padat. Memiliki bentuk dan volume yang tetap. Zat penyusunnya sangat rapat dan daya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Sifat benda cair diantaranya yaitu 1. Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Selanjutnya, sifat benda gas. 1. Memiliki bentuk yang tidak tetap. Mengisi seluruh ruang yang ditempati. Dan sifat yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Berikut adalah contoh-contoh benda padat, cair, dan gas.
contoh benda padat yaitu pensil, batu, botol, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh benda cair diantaranya air, susu, minyak, dan lain-lain. Sedangkan contoh benda gas diantaranya udara, uap air, dan aroma makanan. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Panas berpengaruh terhadap perubahan wujud pada benda. Perubahan wujud benda banyak sekali macamnya, antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya, air yang membeku setelah dimasukkan freezer. Yang kedua, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya, lilin yang dibakar akan meleleh. Yang ketiga, yaitu menguap. Menguap adalah perubahan benda dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air dipanaskan akan menjadi uap air. Selanjutnya, mengembun. Mengembun yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya, titik-titik air yang menempel pada dinding gelas yang berisi air es. Selanjutnya, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Misalnya, kapur barus yang lama-lama habis ketika ditaruh di dalam almari. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya, proses pembuatan es kering maupun kapur barus. Baiklah anak-anak, kita ke contoh latihan soal. 1. Apa yang dimaksud dengan pengkristalan? Jawabannya adalah peristiwa perubahan wujud dari gas ke padat. Yang kedua, apa tujuan kaca jendela diberi ruang pemuaian? Jawabannya adalah menghindari keretakan saat kaca memuai. Contoh latihan soal yang ketiga, bagian luar termos terbuat dari bahan. Jawabannya adalah isolator. Demikian anak-anak materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.